Kereta terakhir dari Manggarai. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus update cerita horor lainnya. Namaku Rina, seorang jurnalis lepas yang sering mendapat tugas malam untuk mengejar tenggat. Malam itu, seperti biasa, aku lembur menyelesaikan artikel untuk edisi kriminal pekan depan. Topiknya tentang urban legend di Jakarta, dan salah satunya yang paling menarik, kereta hantu di stasiun Manggarai. Aku pikir itu hanya cerita lama, tapi malam itu aku tahu, semuanya nyata. Jam menunjukkan pukul 23.45 saat aku meninggalkan kantor. Aku berjalan cepat menuju stasiun Manggarai. Di tengah malam seperti ini, angin terasa lebih tajam, menusuk kulit meski jaketku cukup tebal. Aku berharap bisa mengejar kereta terakhir yang katanya akan datang pukul 00.05. Saat sampai di peron, suasananya sangat sepi. Biasanya masih ada 1-2 orang menunggu, tapi malam itu, tak satu pun. Papan informasi mati, tidak ada suara pengumuman. Bahkan para petugas stasiun tidak terlihat. Aku menunggu di peron 5, yang katanya sudah tidak aktif, hanya digunakan sesekali untuk kereta barang. Tapi malam itu, suara pelan dari kejauhan mulai terdengar. Suara kereta. Derak logam lama yang melaju lambat, seret, berat. Lalu muncullah kereta itu, tua, penuh karat, dengan logo yang sudah tak terbaca. Meski hatiku berdesir, aku tetap naik. Rasa penasaranku mengalahkan logika. Di dalam, kereta itu remang-remang. Lampu berkedip, beberapa mati total. Udara terasa pengap dan berbau anyir seperti darah tua. Aku berjalan menyusuri lorong gerbong pertama. Ada seorang wanita tua duduk di pojok. Rambutnya panjang, kebayanya sobek dan lusuh. Ia menatap jendela dengan tatapan kosong. Aku mendekat dan bertanya, "Bu, kereta ini ke arah mana?" Dia tak menjawab. Tapi ketika aku menyentuh sandaran kursi, dia menoleh. Wajahnya rusak. Separuh kulitnya hangus seperti terbakar. Matanya kosong, hitam. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Aku mundur ketakutan, jantungku nyaris berhenti. Tiba-tiba, suara dari pengeras terdengar. "Selamat datang di kereta malam Manggarai. Tujuan dunia antara. Tiket Anda tidak dapat diuangkan kembali." Pintu-pintu menutup. Kereta mulai berjalan. Aku berlari ke pintu, mencoba membukanya. Terkunci. Jendela tak bisa dipecahkan. Aku panik. Nafasku memburu. Dari lorong gerbong, sosok-sosok mulai bermunculan. Seorang pria berseragam kondektur berjalan tanpa kepala, tangannya menggenggam peluit berdarah. Lalu, anak kecil dengan tubuh bolong seperti dilindas kereta, tertawa dan berlari melewatiku. Aku menjerit, lari ke gerbong selanjutnya. Tapi di setiap gerbong, penumpangnya sama. Hantu, arwah, sisa jiwa yang mungkin pernah tertinggal di rel-rel Jakarta. Ada yang wajahnya tertutup kafan, ada yang tubuhnya terbakar hangus, ada yang hanya kepala melayang di udara. Lalu, aku sampai di satu gerbong yang kosong, atau kupikir begitu. Di dinding gerbong itu tergantung foto-foto lama, wajah-wajah yang samar, seperti potret keluarga. Tapi matanya menatapku, bergerak. Salah satu foto jatuh. Di baliknya tertulis, "Rina Astuti." Penumpang berikutnya, tubuhku lemas, tanganku gemetar. Itu namaku. Bagaimana bisa? Kemudian muncul pria tua berjubah hitam. Dia duduk di kursi dekat pintu, memegang daftar nama di tangan. "Kau penumpang malam ini. Dipanggil karena tulisanmu membuka portal yang tertutup," katanya. Aku cuma menulis cerita. Aku tak bermaksud apa-apa. Setiap kata adalah kunci, Rina. Kau menulis tentang kereta ini, dan kini kau jadi bagian dari ceritanya. Lalu pria itu menunjuk ke belakang. Sosok ayahku berdiri di sana. Tapi ayahku sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku melangkah ragu-ragu. "Ayah?" tanyaku. Dia hanya menggeleng. Lalu berubah. Kulitnya membusuk, matanya keluar dari rongga.
Sosok itu melompat ke arahku, aku menjerit dan jatuh pingsan. Aku terbangun di bangku stasiun. Nafasku masih tercekat. Sekitar pukul 03.33. Stasiun Manggarai masih sepi. Tapi di tangan kananku ada benda asing. Tiket kuning kecoklatan dengan tulisan, "Tiket kereta malam Manggarai, sekali jalan." Kupikir itu hanya mimpi. Tapi saat aku pulang dan membuka laptopku, draft artikel yang sedang kutulis berubah. Paragraf terakhir kini berbunyi, "Penumpang terakhir telah naik. Kursi selanjutnya. Untukmu yang membaca ini." Aku menutup laptopku cepat-cepat. Tapi malam-malam berikutnya, aku terus mendengar suara kereta di luar jendela apartemenku.